dengan saya pada materi perkuliahan daring persamaan diferensial. Kali ini kita mau membahas mengenai PD separabel dan PD homogen. Kita yang pertama, sebelum masuk ke situ kita kenalan dulu dengan bentuk yang akan sering kita temui nanti. Jadi nanti kita akan mencari solusi PD biasa orde pertama. Nah, kebanyakan PD biasa orde pertama itu bisa ditulis dalam bentuk yang satu seperti ini, yang ini, atau dalam bentuk yang kedua ini. Jadi nanti mungkin Anda menemui soalnya seperti yang nomor 1 atau yang nomor 2. Tapi ini 1 dan 2 ini sebenarnya sama aja, bisa dibolak-balik sih. Jadi saya harap Anda tidak bingung. Oke. Sebagai contoh, misalkan persamaan ini ya, dy per dx sama dengan 3x plus y per 3y min x. Ini kan berarti kan dia masuknya jenis yang nomor 1, dy dx sama dengan fxy. Tetapi kalau kita manipulasi persamaan ini juga bisa kita tulis seperti bentuk ini. Jadi kayak dikali silang 3y min x ke sini, 3x plus y ke sini, terus dipindah ruas. Biar jadi di satu ruas kiri semua, ruas kanan biar 0. Jadilah bentuk seperti ini, yang mana ini merupakan bentuk nomor 2. Atau contoh yang lain, misalkan e pangkat x plus sin y dx ditambah x kuadrat y dy sama dengan 0. Ini kan bentuk kayak nomor 2. Tetapi kalau kita ubah jadi ini dipindah ruas ke kanan, terus biar satu ruas itu ada dy per dx, berarti yang lainnya dipindah ke yang satunya dengan pembagian, ketemu bentuk seperti ini, yang mana ini merupakan contoh bentuk nomor 1. Jadi bisa ya, bisa pakai bentuk nomor 1 atau bentuk nomor 2. Seharusnya Anda tidak bingung. Oke, itu sedikit pengantarnya. Beda antara bentuk 1 dan bentuk kedua itu adalah pada 1 tampak jelas bahwa y itu terikat x variabel bebas. Kok bisa? Kan bentuk 1 itu kan dy per dx, berarti kan ruas kiri ini kan bisa kita sebut sebagai turunannya y terhadap x. Berarti kan y jadi variabel terikat, x jadi variabel bebas. Nah, kalau di variabel 1 jelas y-nya terikat, x-nya bebas. Tapi kalau di bentuknya nomor 2 enggak. Meskipun sebenarnya nanti sama aja sih. Lah, 2 ini peran x dan y itu dapat saling menggantikan. Walaupun demikian, misalkan nanti tidak ada disebutkan lain, yang saya maksud itu variabel terikatnya itu adalah y dan variabel bebasnya itu adalah x, gitu ya. Itu sedikit pengantar. Sekarang kita masuk ke PD separabel. Nah, definisinya itu apa sih? Suatu PD biasa orde pertama dikatakan separabel jika persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, dengan G besar Y dan G kecil Y itu merupakan fungsi dalam Y, boleh konstanta, dan F besar X dan F kecil X itu merupakan fungsi dalam X, yang mana juga boleh konstanta. Nah, separabel itu maksudnya kan dapat dipisahkan. Dalam hal ini yang dapat dipisahkan itu adalah variabelnya. Perhatikan aja pada ini ya, ke yang persamaan 3 ini ya. Jika persamaan 3 itu dikalikan dengan 1 per fx kali gy, G besar Y, berarti ini saya kalikan kedua ruas, saya kalikan 1 per fx gy, maka diperoleh persamaan yang memiliki variabel terpisah. Jadi kan G besar Y nya untuk yang ini, yang ruas yang suku 1 G besar Y nya habis, yang suku 2 F kecil X nya habis. Kalau gitu yang suku 1 itu F besar X per F kecil X dy. Sementara ini yang suku 2 F kecil X nya habis, berarti G kecil Y per G besar Y dx. Berarti kan sudah terpisah ya, X sama X dan Y sama Y, yaitu mungkin ini enggak pas dalam hal ini, seharusnya sebentar saya benerin dulu.
Oke, sudah benar sepertinya. Jadi coba kita perhatikan bentuk nomor 3. Bentuk nomor 3, jika kedua ruas kita kalikan dengan 1/f(y), maka suku yang pertama ini G besar Y-nya habis. Jadi yang tinggal F besar X per F kecil X dx. Untuk suku yang kedua, F kecil X-nya habis. Jadi yang tertinggal adalah G kecil Y per G besar Y dy. Nah, berarti kan sudah kalau ruas 1, ruas yang pertama ini semuanya sudah dalam X. Dengan ruas yang kedua semuanya sudah dalam Y. Berarti kan sudah terpisah X sama X, Y sama dengan Y. Ini namanya disebut PD separable. Oke, ini saya berikan satu contoh PD separable seperti ini ya. X-4 kali Y pangkat 4 dx ditambah X kuadrat kali Y kuadrat min 3 dy sama dengan 0. Ini merupakan PD separable karena PD tersebut dapat kita manipulasi sehingga ruas kiri itu hanya memuat variabel X saja dan ruas kanan itu hanya memuat variabel Y saja, seperti ini. Jadi ini boleh sih, kalau tadi saya di slide sebelumnya mencontohkannya nggak dipindah ruas, tetap dalam satu ruas. Jadi suku pertama X semua, suku kedua X semua, ruas kanan 0, gitu juga boleh. Tapi biar kita nanti mempermudah dalam kedepannya mencari solusinya, kita lebih enak dipindahkan ke ruas kiri saja satu suku. Jadi ini saya kan ini ada dua suku nih, yang dx dan dy. Nah, yang dy saya pindah ke ruas kanan. Nah, X-min, jadi yang di ruas kiri tinggal X-min 4 kali Y pangkat 4 dx. Sementara di ruas kanan min X kuadrat kali Y kuadrat min 3 dy. Nah, biar dia benar-benar separable, berarti ruas kiri itu harus dalam X semua atau Y semua, terserahlah. Terus kalau ruas kanan itu harus dalam Y semua atau X semua. Jadi kalau kita lihat ini masih memuat unsur Y ruas kiri, kanan juga masih memuat unsur X. Jadi kita manipulasi agar itu enggak seperti itu. Caranya berarti kedua ruas kita bagi dengan X kuadrat dan Y pangkat 4. Kalau ruas kiri kita bagi X kuadrat kali Y pangkat 4, berarti Y pangkat 4 yang di atas habis, tinggal X kuadrat saja. Ruas kanan kita bagi X kuadrat kali Y pangkat 4, berarti X kuadratnya habis, tinggal per Y pangkat 4, seperti ini. Sudah terpisahkan belum? Ruas kiri sudah dalam X semua, ruas kanan sudah dalam X semua, berarti sudah terpisahkan ya. Jadi ini merupakan contoh PD separable. Nah, sekarang saya pengen Anda mengecek di antara persamaan 4, 5, 6, 7, 8 ini yang mana yang merupakan PD separable atau bukan. Ini saya jadikan pertanyaan, mohon dijawab di kolom komentar. Lanjut. Sekarang tadi sudah mengenal bentuknya, sekarang kita mencari solusinya. Mencari penyelesaiannya. Nah, sebenarnya gampang sih kalau kita sudah berhasil memisahkan variabel X dan Y-nya. Untuk mencari solusi tinggal ruas kiri diintegralkan dan ruas kanan juga diintegralkan. Contoh yang tadi ya, ini kan sudah terpisah variabel X dan Y-nya, tinggal ini ruas kiri diintegralkan, ruas kanan juga diintegralkan. Karena ruas kiri itu dalam dx, berarti nanti pengintegralannya terhadap X. Sementara kalau ruas kanan itu kan belakangnya dy, berarti nanti pengintegralannya terhadap Y. Sebagai contoh yang ini ya, persamaan nomor 9. Jadi kalau mau menyelesaikan persamaan nomor 9, pertama kita pisahkan dulu variabel X dan Y-nya. Jadi yang suku kedua ini kita pindah ruas, terus kita sama-sama kita bagi dengan X pangkat 3 kali Y kuadrat, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Sudah beres, dalam X semua ruas kiri, dalam Y semua ruas kanan, tinggal kita integralkan. Untuk mempermudah dalam mengintegralkan bentuk yang ini saya sederhanakan terlebih dahulu. Jadi biar terpisah-pisah, X
X kuadrat per X pangkat 3 X pangkat min 1. Ini berarti min 3 X pangkat min 3. Ini Y pangkat min 1. Ini min 5 Y pangkat min 2 dy. Tinggal mengintegralkannya, tinggal Anda bisa tidak mengintegralkannya. Jangan lupa kalau integralnya seper X atau X pangkat min 1 itu kan ln X. Tadi integralnya seper Y berarti nanti juga ln Y. Ini integral biasa, ini juga integral biasa, ketemunya seperti ini. Nah, kalau Anda masih ingat, setiap kali Anda mengintegralkan itu kan hasil akhirnya kan pasti ada plus C, gitu kan. Nah, di sini sebenarnya juga ada. Di sini juga ada plus C, misalnya saya kasih nama plus C1. Nanti di sini juga ada plus C2 gitu misalkan. Tapi untuk meringkas penulisan kita akan menjadikan C1 dan C2 itu menjadi satu aja di ruas kanan. Jadi seakan-akan C1 yang di ruas kiri ini dipindah ke ruas kanan, berarti menjadi plus C2 min C1. Nah, karena sama-sama konstanta juga, C2 min C1 kan juga konstanta, kita gampang aja kita sebut dengan plus C seperti ini. Jadi tetap ada plus C, tapi kita tulisnya di ruas kanan aja. Sudah ketemu seperti itu, tinggal kita sederhanakan. Ini kita ubah, kita pindah semua ke ruas kiri. Oh maaf sebentar, tinggal jadi yang ln X sama ln Y. Ln Y kan dipindah ke ruas kiri, berarti kan jadi negatif. Ln X min ln Y berarti sama aja dengan ln X per Y. Terus ini 3 per 2X kuadrat min 5Y kuadrat jadi plus 5 per Y sama dengan C. Jadi ini adalah solusinya, adalah baris yang terakhir ini. Cukup mudah, cukup simpel, tinggal Anda ingat cara mengintegralkan atau tidak. Contoh yang kedua, misalkan sama kayak tadi ya, ini ada X sin Y dx ditambah X kuadrat plus 1 cos Y dy. Kita pisahkan dulu variabel X dan Y nya sehingga kita peroleh ruas kiri dalam X semua, ruas kanan dalam Y semua. Ketemunya ini. Terus kita integralkan kedua ruas kiri integral terhadap X, ruas kanan terhadap Y. Ini berarti integral X per X kuadrat plus 1 dx, berarti Anda harus memakai integral substitusi. Misalkan U nya sama dengan X kuadrat plus 1, nanti du nya berapa dx, ketemulah nanti integralnya yang kiri. Yang kanan juga pakai integral substitusi, misalkan U nya adalah sin Y, berarti nanti du nya berapa dy, nanti ketemunya min ln sin Y. Nah, ini ketemunya seperti ini. Kalau kita mau menyederhanakan lagi, kita bisa menguraikannya seperti ini ya. Jadi kan tadi ruas kiri ketemunya setengah ln X kuadrat plus 1 sama dengan min ln sin Y. Ln sin Y nya kita pindah ke ruas kanan, kalikan 2 semua, ketemunya yang ruas kanan 2C. Ini berarti biar dalam ln semua, berarti ini 2 nya saya masukkan ke dalam, jadi tinggalan sin kuadrat. Tetap ini, terus ln ini tambah ln ini berarti sama aja ln perkaliannya itu tetap. Terus ini tinggal X kuadrat plus 1 kali sin kuadrat Y. Ini jadi biar ln nya dihilangkan gitu loh. Jadi biar ini ln nya hilang, otomatis yang ruas kanan juga harus dibuat biar hilang ln. Berarti yang ruas kanan harusnya E pangkat 2C. E pangkat 2C itu merupakan konstanta yang baru. Berapa nilainya? Ya nggak usah digagas, pokoknya dia konstanta yang baru. Kita sebut saja dengan K. Berarti bentuk umum dari solusi PD yang tadi itu adalah X kuadrat plus 1 kali sin kuadrat Y sama dengan K gitu. Begitu untuk PDC parabel. Nanti soal kita misalkan mau dibahas, monggo silahkan. Saya akhiri untuk video kali ini, kita bertemu di video selanjutnya untuk PD homogen.